Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dalam kesempatan kebaktian pagi hari ini, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan sempat mempersekutukan kita satu dengan yang lain, dan di antara kita seorang anak kecil yang akan diserahkan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan mendoakan anak ini, saya perkenalkan anak ini kepada sidang jemaat lewat surat penyerahan anak dari Gereja Pantekosta Tabernakel dengan nomor 699/PA/L/97, telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 29 Juni 1997 di hadapan jemaat gereja Lemah Putro 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak lelaki bernama Yosia Christopher Sugiharto, lahir di Surabaya tanggal 18 Mei 1997, alamat Jalan Wijaya Kusuma nomor 22 Surabaya. Ayah Mulyono Sugiharto dan ibu Mary Rosita Tirta Wijaya. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Pongdonga Lembah atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel Jalan Johor 47 Surabaya, tertanda dan cap Pendeta Pongdonga Lembah. Puji Tuhan, saya akan membaca firman Allah lebih dahulu, saudara-saudaraku, untuk kita sekalian, untuk keluarga ini, agar ayat-ayat ini merupakan suatu kekuatan yang dari Tuhan, pintu terbuka, kesempatan untuk hidup bagi Tuhan, dan terutama buat anak kecil Yosia. Saudara-saudara, baiklah kita semua mendengarkan firman Allah ini, sebab saya percaya bahwa firman Allah ini tidak terbatas untuk seseorang atau untuk satu golongan, tapi untuk siapa saja yang mau menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-64 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dua langkah dalam bahagian-bahagian ini kita akan membaca lebih dahulu. Langkah yang pertama yang kita sudah lewati, untuk kemudian masuk pada langkah yang akan kita jalani di hari-hari mendatang. Langkah yang kita sudah lewati ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Semacam firman yang kita terima hari-hari ini, bagaimana langit digulung bagaikan menggulung kertas. Saudaraku, satu hal yang sangat dahsyat yang belum pernah kita alami dan belum pernah kita bisa mengerti, itu sedang terjadi di hari-hari ini. Dan api panas matahari turun membakar, saudara-saudaraku, sehingga carang-carang meranggas, air bisa mendidih. Kalau langit ini lapisan ozon lebih hari lebih terkoyak, panas bumi akan begitu hebat. Saudara-saudaraku, merupakan suatu sengsara yang akan dialami oleh dunia tanpa menyadari dirinya. Ayat 4, tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. 5, perhatikan, engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa,
Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Di ayat lain Nabi Yesaya mengatakan kita ini bagaikan kain yang larah, kain tua. Dari ujung rambut sampai di telapak kaki tidak ada lagi yang baik. Segala kesucian kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. 7. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Inilah masa lalu kita. Dalam kita membaca ayat ini, doa dinaikkan merupakan pengakuan kepada Tuhan. Di saat kita berdosa, di saat malapetaka, di saat duka cita, di saat penderitaan begitu berat, saudara-saudaraku, kita tidak mempunyai kemampuan untuk memanggil nama Tuhan. Bahkan seringkali bukan memanggil nama Tuhan, tapi kita memalingkan mata kita, muka kita kepada perkara-perkara lain untuk diharapkan. Tetapi sekarang mari kita baca ayat 8 dan ayat yang ke-9. Untuk kita sekalian, juga untuk anak Yosia. Kehidupan kita selanjutnya demikian. Ayat 8. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Biar kehidupan kita dalam pengakuan semacam ini. Sekarang Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, Engkau yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ibu dan ayah dari Yosia merupakan anak pertama ini. Penyerahan ini bukan suatu peraturan manusia, tapi ini harus merupakan satu kesadaran bahwa hidup manusia di luar tangan Tuhan tidak mungkin terjadi. Engkaulah Bapa kami, kami tanah liat, Engkau Allah yang sudah membentuk kami. 9. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Permohonan ampun kepada Tuhan. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Yosia merupakan anak kecil. Mungkin pada hari ini dia yang termuda di antara kita sekalian. Tapi tadi saya katakan dia adalah bagian tubuh Kristus. Biarlah dia hidup dalam kemurahan Tuhan. Biarlah dia tetap hidup dalam kasih sayang Tuhan, menjadi bagian tubuh Kristus. Penyerahan ini bukan suatu seremoni biasa untuk merupakan suatu aturan manusia, tapi ini merupakan kerinduan Tuhan buat setiap umat ciptaan yang Ia sudah ciptakan. Bahkan manusia ini diciptakan untuk menjadi buah sulung dari segala ciptaannya. Jadikan anak ini tetap menjadi bagian tubuh Kristus. Di saat bayi ini dia diserahkan, penyerahan ini jangan surut. Penyerahan ini tetap kita lanjutkan. Untuk kehidupan anak ini berada dalam tangan Tuhan, menjadi berkat. Dia diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tuhan tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kita sekalian. Di saat nanti dia menjadi kanak-kanak, jangan lupa membawa dia ke sekolah minggu. Dan kalau Tuhan masih memberi kita perpanjangan umur untuk masih hidup di bumi, Tuhan belum datang kembali menjemput kita, biarlah anak ini tetap dalam tangan Tuhan. Jangan sedikit pun kita menarik penyerahan kita kepada Tuhan. Sidang jemaat, saya mohon bantuan doanya. Bangkitlah berdiri. Di sini ada oma dari kedua belah pihak, oma dari ibu, oma dari ayah. Kedua-duanya ada. Doakan anak ini, cucu saudara-saudara,
dan sidang jemaat bangkitlah berdiri. Kita akan berdoa. Ayah dari anak ini saya mohon berlutut. Kita akan berdoa buat anak ini. Kita serahkan juga buat orang tuanya. Semoga orang tua dari anak ini benar-benar dalam pelayanan Tuhan dilanjutkan lebih hari lebih sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Segala sesuatu sempurna oleh perencanaan Tuhan. Sebab itu dalam penyerahan ini kami tidak ingin menyerahkan anak ini kepada kita kecuali kepada Engkau Sang Pencipta. Engkau memelihara dia, Engkau menyempurnakan dia bersama seluruh sidang jemaat-Mu untuk menjadi sidang mempelai yang Engkau rindukan Tuhan. Bapa, penyerahan orang tua ini kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Kami hamba-Mu mendoakan biar penyerahan ini merupakan penyerahan yang benar, yang dapat Engkau terima ke dalam tangan-Mu. Anak Yosia Christopher Sugiharto kami serahkan untuk hidup dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Kesehatan tubuhnya sampai dengan bahagian-bahagian tubuh yang paling dalam Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami doakan. Kami serahkan untuk Engkau kerjakan, sempurnakan Tuhan, menjadi seorang yang berguna bagi Dikau. Tuhan, jadikan anak ini menjadi saksi-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Istimewa saat kebencian sedang merajalela menguasai dunia ini. Di saat itu Engkau sedang membentuk para saksi-saksi-Mu Tuhan, yang akan menyaksikan Dikau dimanapun sampai Engkau benar-benar nampak di hadapan mata semua umat manusia. Bahkan saatnya semua mata akan memandang Dikau lewat kesaksian anak-anak-Mu Tuhan. Biar pakai kami sekalian. Kami doakan anak ini, kami mohon biar jiwa dan rohnya pun dalam pengaruh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mendoakan anak ini Tuhan, perkembangan hidupnya biarlah Engkau yang menyertai dia, memberikan dia kekuatan sepenuhnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dan sekarang kami hamba-Mu akan meletakkan tangan bagi anak ini, tapi biarlah Engkau yang menolong kami Bapa. Tuhan, bubu berkat dalam tangan kami hamba-Mu untuk mendoakan anak ini, dan berkat-Mu kiranya Engkau curahkan bagi dia Tuhan. Sekarang kekasih-Ku, kami serahkan Engkau Yosia Christopher Sugiharto ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Di sana Engkau hidup, di sana Engkau terpelihara. Di dalam tangan Sang Pencipta Engkau berada, terlindungi, terpelihara dari segala setru. Biarlah Engkau berbahagia dan diberkati Tuhan, untuk menjadi berkat bagi umat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian kami doakan ibu dan ayahnya. Berikan mereka didikan untuk dapat mendidik anak ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati kiranya mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lanjutan kebaktian kami ini adalah pemberitaan firman. Biar Engkau memberkati kami, menyertai kami, agar firman-Mu dapat menjadi santapan rohani kami yang menguatkan kami, baik rohani kami sampai dengan kehidupan kami secara jasmani tidak terliwatkan oleh kasih sayang dan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala godaan Engkau singkirkan dari kami, dan jadikan kehidupan kami menjadi kehidupan yang sangat Engkau perhatikan. Dan kami pun ajarkan kami Tuhan untuk memperhatikan Dikau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Kita pergi libur baik dalam negeri maupun ada yang keluar negeri untuk menggunakan masa libur bersama anak-anak. Kita tetap berdoa buat semua saudara-saudara kita. Namun sebaliknya dari luar kota Surabaya,
Juga ada orang-orang dari luar kota Surabaya datang berlibur ke Pulau Jawa, dan hari ini mungkin di antara mereka ada yang sempat mampir dan berbakti bersama kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, saya akan berusaha di hari libur ini untuk tidak meninggalkan kota Surabaya, sebab saya tahu mungkin saja ada orang-orang yang menggunakan kesempatan libur datang ke Pulau Jawa untuk lihat, untuk mendengarkan firman, melihat kebaktian kita. Dan saudara-saudara yang tidak libur keluar kota, melayanilah Tuhan di hari-hari ini, sebab semoga saudara-saudara bisa menjadi saksi Tuhan lewat pelayanan saudara yang banyak dirindukan oleh orang-orang dari luar kota Surabaya, terutama dari luar Pulau Jawa. Bagaimana sih kebaktian di Lemah Putro itu? Bagaimana sih sangkornya menyanyi? Bagaimana sih pemain musiknya bermain? Saudara-saudaraku, saudara kiranya dapat menjadi contoh bagi sidang jemaat yang lain, dan tampillah dengan sebaik-baiknya. Jika saudara tidak menggunakan kesempatan libur ke luar kota, maka pelayanan harus ditingkatkan di hari-hari ini. Bagaimana sih kebaktian kaum muda? Banyak anak-anak sekolah mau lihat, oh kalau kita di Surabaya mau kebaktian di mana? Kalau dia lihat kebaktian kacau balau, wah aku tidak mau kebaktian di Jalan di Lemah Putro. Aku datang gak dilihat, gak disambut, jadi apa. Kalau saudara lihat muka-muka baru, jangan dibiarkan, tolonglah dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan itu sangat berpengaruh dalam pelayanan, dalam kehidupan kita bersama. Puji Tuhan. Kepada saudara-saudara yang baru datang di tengah-tengah kami, baik anak-anak muda sekolah, anak-anak sekolah maupun bersama orang tuanya, saya menyampaikan selamat datang, selamat berbakti bersama kami. Semoga selama saudara berada di Surabaya, menggunakan kesempatan atau menyempatkan diri berbakti bersama kami. Kami sangat bersuka cita dengan kunjungan saudara-saudara dalam sidang jemaat ini. Tuhan memberkati kita bersama. Dan kalau saudara kembali ke kota saudara, ke jemaat di mana saudara berada, sampaikanlah salam kami kepada sidang jemaat di sana. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Sekarang kita akan lanjut dalam pemeriksaan firman Tuhan. Kita di sini sedang memeriksa kitab Wahyu. Secara berurutan kita membaca kitab ini dalam 3 macam kebaktian yang diadakan dalam sidang jemaat ini. Pada hari Minggu semacam ini kebaktian umum, pada hari Selasa ada Beatstone, dan pada hari Jumat ada Bible Study. Pada sore hari Selasa dan Jumat semua kebaktian ini mulai jam 5:30 sore, dan pada hari Minggu pagi di sini 8:30. Setiap hari Minggu pagi itulah jam-jam kebaktian kita. Berbaktilah bersama kami. Dan saya juga mohon saudara-saudara yang merupakan tamu yang datang yang baru, saudara-saudaraku, kami mohon saudara jangan sungkan-sungkanlah saling menyapa. Kalau kami kelihatan kaku, sapalah, sebab banyak kali kami memang kurang peka terhadap tamu-tamu yang baru. Seringkali kami merasa mungkin saudara sudah lama, padahal saudara baru. Jangan ragu-ragu, mungkin menanyakan sesuatu yang saudara merasa asing, tanyakanlah kepada salah seorang yang dekat bersama saudara. Dan sidang jemaat saya mohon untuk melayani setiap pertanyaan dari saudara-saudara kita sekalian. Mungkin pertanyaan kebaktian-kebaktian di sini hari-hari apa, Jalan Johor itu jalannya kemana umpamanya, lewat mana, jelaskan. Selain dari Jalan Johor ada Jalan Johar, dan banyak sekali orang kesasar cari Jalan Johor, kesasar ke Jalan Johar. Ada yang kirim kue untuk Jalan Johor, lari ke Jalan Johar, nggak nyampe-nyampe orang sudah bubar, kuenya baru datang. Kenapa? Ke Jalan Johar. Ada yang harus dikirim ke Jalan Johar, mampir di Jalan Johor, untung belum sempat dibuka-buka. Ini Jalan Johar bukan Jalan Johor. Jadi jelaskan, Johor bukan Johar. Kalau bisa Johor daerah Perak. Nah, itu lebih jelas lagi. Puji Tuhan. Inilah hal-hal sepele tetapi bisa berakibat
fatal. Bahkan kalau kita memperhatikan, kita malah membuat hubungan kita satu dengan yang lain lebih erat. Perhatian itu sangat penting, bahkan lebih penting dari emas dan perak. Puji Tuhan. Marilah kita perhatikan firman. Kita sudah sampai dengan Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6, saya tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah selesai memeriksa ini, sebab memang sampai Tuhan datang tidak akan tamat-tamatnya firman Allah ini. Sudah tapi sementara kita meninggalkan bahagian ini, ya. Pasal 6 ini kita meninggalkan bahagian ini dengan kita melihat suatu guncangan terjadi, ya. Di bumi ini akan terjadi suatu guncangan. Yang terjadi bukan bumi ini saja, bukan hanya perkara-perkara dunia. Perkara bumi ini, saudaraku, menyangkut ekonomi, menyangkut kesehatan. Kesehatan, penyakit-penyakit yang aneh-aneh bisa timbul, saudaraku, akibat dari kematian-kematian yang terjadi, yang berbagai-bagai macam kematian, liwat peperangan, liwat kelaparan, liwat bela sampar, penyakit-penyakit merajalela, kemudian guncangan-guncangan bidang ekonomi, bidang keamanan, bidang apa saja. Bumi ini akan diguncangkan. Jangan heran, saudaraku, kalau melihat guncangan-guncangan ini. Lain kali kita heran, kok dulu ndak begini. Nah, ini mungkin pemerintahnya yang salah, atau apanya yang salah, atau apanya. Banyak kali kita saling menunjuk kesalahan. Saudara-saudaraku, ingin saya sampaikan bahwa hari-hari ini bumi sedang diguncangkan. Saudara-saudaraku, penyakit bertambah-tambah, peperangan di mana-mana. Gempa bumi secara alamiah terjadi, tapi masih akan terjadi gempa bumi yang sampai hari ini belum kita rasakan. Suatu guncangan akibat benturan yang hebat, bahkan kehancuran yang hebat. Dalam ayat-ayat ini dikatakan gunung-gunung akan berpindah, pulau-pulau akan tidak ada lagi, akan tenggelam, mungkin ada lain yang akan muncul dan sebagainya. Itu akan terjadi di hari-hari ini, sebab memang dahsyatnya kejadian guncangan yang sedang menimpa bumi ini, saudara-saudaraku. Tapi Tuhan katakan lebih dari itu, lebih dari itu. Kalau guncangan bumi ini saja hebat, tadi saya katakan masih ada guncangan yang belum pernah dirasakan, itu benturan antara planet-planet yang nanti terlepas dari peredaran. Sekarang semua masih berada dalam peredaran. Saya pernah mendapat berita, merupakan suatu ungkapan penelitian dari para ilmuwan, para ahli-ahli mengenai bintang-bintang ini dan perhitungan. Dan menurut perhitungan yang saya dengar dalam ungkapan uraian itu, saudara-saudaraku, cuma sayangnya saya tidak dapat mendapat tulisannya, hanya saya mendengar bagaimana uraian itu. Saudara-saudaraku, diperkirakan sekitar tahun 2000 itu peredaran planet ini akan banyak yang terlepas dari jalurnya. Dan itu berarti, saudara-saudaraku, peredaran bumi, peredaran planet ini termasuk bumi kita, bintang-bintang itu akan bisa saling benturan. Sampai sekarang ini belum terjadi benturan-benturan, tapi dalam perhitungan melesetnya dari waktu ke waktu. Dalam perhitungan para ahli ini, dia perkirakan sekitar tahun 2000 akan terjadi suatu benturan. Saudara-saudaraku, kalau itu benar terjadi, kita tidak usah terpengaruh dengan analisa itu. Tapi kalau seandainya itu betul terjadi, saudara-saudaraku, bayangkan bumi kita ini merupakan satu planet kecil dibanding dengan yang lain. Kalau berbenturan, saudara-saudaraku, tidak bisa kita menganalisa kira-kira bagaimana kehancuran itu. Kehancuran itu akan sangat luar biasa, saudara-saudara. Kalau itu betul, saudara-saudaraku, itu analisa dari ilmuwan. Sementara Alkitab sendiri sudah mengatakan akan terjadi suatu guncangan. Guncangan gempa bumi yang kita alami sekarang,
tektonik, guncangan karena meletusnya gunung-gunung api, karena runtuhnya lapisan bumi, itu sudah bisa menghancurkan bagian-bagian bumi. Barusan saja Iran hancur-hancuran, ribuan manusia mati oleh karena suatu gempa. Negara kita berapa kali dilanda oleh gempa-gempa semacam ini. Tetapi itu disebabkan masih di dalam bumi ini sendiri. Yang akan terjadi penyebabnya bukan dari bumi ini, tapi dari luar bumi. Suatu benturan dari bintang-bintang yang disebut di sini, bintang-bintang akan berguguran. Itu artinya bintang terlepas dari alur peredarannya, dan itu akan bisa terjadi benturan-benturan. Kalau saudara berjalan nanti di jalan tidak lewat jalur yang betul, salah arah, berlawanan arah, jalan searah, saudara melawan arus arah, saudara akan kena bencana, berbenturan dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Dan itu jangan sampai terjadi. Saudara-saudaraku, bumi ini akan bisa-bisa berada di luar jalur. Kita lihat saja dengan ulah manusia sekarang ini, dengan ulah hewan-hewan, dengan situasi alam, hampir pada umumnya sudah di luar kebiasaan, sudah berada di luar kebiasaan. Biasanya anak-anak menghormati orang tua, saudara lihat sudah keluar jalur. Anak-anak tidak lagi menghormati orang tua, murid-murid tidak lagi menghargai gurunya. Itu sudah berada di luar jalur. Jangan saudara pikir oh ini sesuatu hal yang biasa terjadi, mutlak bisa terjadi. Saudaraku, itu sadar atau tidak sadar, itu ada pengaruh dari geraknya alam sekitar ini, mempengaruhi sampai di dalam jiwa manusia, sampai dalam peredaran darah manusia. Orang tua dulu-dulu, saudara-saudaraku, ada penyakit disebut penyakit bulan-bulan. Kalau bulan sekian nanti penyakitnya kumat, nanti kalau bulan besar atau bulan kecil nanti penyakitnya kumat. Ini saudaraku, kita lihat orang tua yang kita katakan kuno aja bisa mengetahui bahwa peredaran keadaan alam sekitar ini itu ada pengaruhnya sampai di dalam darah manusia. Kalau kita lihat perilaku manusia hari-hari ini merupakan suatu hal bagaimana begitu kerasnya pengaruh dunia menguasai alam pikiran manusia, tabiat manusia, tadi saya katakan sampai pada peredaran darah manusia. Orang tua dulu kalau potong bambu, potong kayu, dia lihat kalau bulan purnama atau bulan apa, jangan potong ini, jangan potong ini. Sebab memang pengalaman mereka, pengaruh daya tarik dari bulan, dari apa itu mereka perhitungkan dengan perhitungan bodoh-bodoh mereka. Tapi sudah jadi kenyataan, sudah jadi wujud. Mengapa kita sekarang lewat firman Allah kita tidak teropong itu sampai sedalam-dalamnya? Kalau kita melihat perubahan-perubahan ini terjadi, itu bagi kita suatu bukti, bahkan bukannya mustahil terjadi suatu sistem, perubahan sistem alurnya dari peredaran bintang-bintang. Terjadi perlahan-lahan bisa, entah terjadi secara mendadak bisa. Ini yang harus kita jaga. Kalau terjadi perlahan-lahan, oh mungkin bisa diperhitungkan kira-kira tahun sekian, seperti yang saya pernah dengar satu ungkapan uraian itu. Mereka perkirakan kira-kira tahun 2000 bintang ini akan terlepas dan akan berbenturan dengan bintang yang lain, yaitu bumi kita. Bintang yang lain itu bumi kita akan berbenturan dengan bintang yang lain. Wah, saya dengar itu, kalau uraian ilmuwan ini benar, saudara-saudaraku, kalau uraian itu benar, Wahyu pasal 6 ini akan terjadi. Dan itu benar-benar kedahsyatan, kematian mendadak. Di sini dikatakan, coba tolong baca.
Di sana pada waktu itu orang akan baru kaget. Ayat 14, 6 ayat 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau Ya. dari tempatnya. Ini bukan gempa bumi biasa, saudaraku. Ini bukan gempa bumi biasa. Ini luar biasa. Orang ilmuwan menyelidiki ini. Mengapa orang atau anak-anak Tuhan, orang rohani, acuh tak acuh dengan yang apa Alkitab sudah tunjukkan. Ini bukan sesuatu hal yang mustahil. Sesuatu yang sudah ditulis oleh Alkitab itu pasti akan terjadi. Allah sudah berbicara dan dia akan melakukan apa yang disabdakannya. Bumi, saudaraku, gunung-gunung akan bergoyang dan laut dan pulau-pulau akan berpindah dari tempatnya. Terus, dan raja-raja di bumi Ya. dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. ya, siapa ini? Ini adalah orang-orang yang menolak keselamatan, menolak batu karang keluputan, menolak batu karang keluputan. Itulah Tuhan Yesus Kristus, menolak pekerjaan keselamatan. Dalam sebuah ayat Tuhan mengajarkan bangsa Israel, mengatakan dia adalah batu penjuru. Siapa yang jatuh atas batu itu akan hancur. Itu artinya siapa yang datang dan percaya, siapa yang datang dan percaya, menjatuhkan dirinya, menjatuhkan dirinya di atas Kristus sebagai batu karang, batu penjuru, batu keselamatan. Dia akan hancur. Perkataan hancur itu pengertian rohaninya adalah siap untuk disusun menjadi rumah Allah. Itu hancur. Itu hancur. Saudara lihat tembok ini. Tembok ini disusun dari batu di atas batu yang lain. Kalau batu-batu yang disusun ini tidak dihancurkan, dia tidak akan disusun di sini. Kalau batu-batu itu mau tetap besar, sebesar, tidak usah terlalu besar, sebesar biji kelapa saja, dia tidak bisa di dinding ini. Tidak bisa. Kalau orang merasa selalu lebih besar dari yang lain, saudaraku, kehidupan itu tidak bisa disusun dalam susunan rumah Allah, keluarga Allah. Kita harus rela dihancurkan, harus rela menjatuhkan diri di atas Kristus Yesus untuk menjadi batu kecil-kecil. Itu salah satu tanda orang percaya kepada Tuhan. Dia menjadi yang kecil, tidak tetap merasa lebih besar, lebih unggul, lebih hebat dari yang lain. Itu tanda dia tidak percaya kepada Yesus. Sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia pendeta, kalau dia merasa lebih besar dari yang lain, dia tidak bisa masuk di dalam susunan keluarga Allah. Bagaikan batu-batu yang indah yang disusun di atas batu yang lain, harus menjatuhkan diri di atas batu penjuru itu untuk hancur, untuk menjadi kecil. Suatu proses. Para siswa-siswi perhatikan, saudara nanti akan melayani Tuhan. Para imam-imam dan sidang jemaat perhatikan, kita melayani Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan sudah diberi oleh Tuhan sifat yang enak. Pekerjaan Tuhan itu enak. Saudara percaya? Enak. Bahwa kuk itu enak rasanya, bebanku ringan adanya. Apa saudara percaya ayat ini? Para siswa kok mengeluh, oh ini nanti ini. Nyapu, aku ndak biasa nyapu di rumah. Ada para putri yang di rumahnya ada pembantu datang ke sekolah Alkitab sini nyuci piring, nangis. Ini biasanya pembantuku yang ngerjakan ini.
Rasa berat cuci piring. Mengapa itu? Bukan cuci piringnya yang berat, bukan pekerjaan Tuhan yang berat. Pekerjaan Tuhan sudah dibuat ringan oleh Tuhan sedemikian rupa. Saya dengan segala kekurangan bisa menjadi saksi, saudara. Pekerjaan Tuhan itu ringan, beban itu enak, pikulanku enak. Yang tidak enak apa? Yang berat apa? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Kok katanya ringan? Aku ikut Tuhan, cek beratnya susah. Tidak ada makanan, tidak ada ini. Suruh nyapu, suruh bersihin kamar kecil di belakang. Susah, berat, nangis. Kalau malam aku tidur di tempat yang tidak ada kasurnya, aku nangis. Sebab di rumah biasanya enak. Katanya enak, nggak enak. Kami satu kamar 20 orang. Biasanya satu kamar besar, aku seorang diri, leluasa. Di sini di kamar sempit kami 20 orang. Mana enaknya? Dengarkan. Itu sebenarnya tetap enak. Yang nggak enak adalah, dengarkan, proses. Itu yang nggak enak. Proses apa? Proses dari besar, dari merasa besar menjadi yang kecil. Itu yang gak enak, itu yang berat. Sebab Tuhan akan menyatakan itu kepada orang kecil. Dalam Matius pasal 11 itu mulai ayat 25, Tuhan bicara, aku nyatakan tidak kepada orang bijak, tidak kepada orang besar, tapi aku nyatakan kepada orang kecil. Jadi suatu proses dari besar menjadi kecil. Ini yang tidak enak. Proses penghancuran, proses menjatuhkan diri di atas batu penjuru. Itulah Yesus Kristus. Itu yang gak enak, gak ada orang mau. Tapi kalau kita berhasil datang menjatuhkan diri di atas Kristus sebagai batu penjuru, dan kita pecah menjadi batu kecil-kecil, saudara-saudaraku, kita merasa enak. Saudara percaya bahwa di bawah tembok itu ada batu kecil? Percaya? Saudara percaya batu kecil bisa mampu memikul beban tembok sekian banyak? Dia batu kecil, dia bisa nanggung itu. Kalau dia besar, dia malah tidak bisa. Dia akan disingkirkan, menjadi sandungan, menjadi tidak indah, menjadi tidak bagus di antara umat Tuhan yang sudah merendahkan diri, yang kecil-kecil. Kita mau merasa benar, itu membuat rumah Allah tidak indah, tidak elok, rusak pemandangan. Jadi prosesnya itu yang berat. Kalau kita sudah melewati prosesnya itu, nggak ada lagi yang berat, nggak ada lagi yang berat. Sebab Tuhan akan menyertai kita sekarang, akan selalu menyatakan diri dan memberikan kita pertolongan. Proses dari merasa ada menjadi menghampakan diri, merasa tidak ada, bukan sesuatu apa. Itu yang berat. Tapi kalau kita bisa melewati itu, kita akan melihat, saudaraku, bahwa benar-benar pekerjaan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, enak rasanya. Pikulan itu enak, beban itu ringan adanya. Itu. Jadi jangan samakan pekerjaan dan proses. Dalam ladang Allah, para hamba-hamba Tuhan, perhatikan, kalau saudara sedang masuk dalam proses untuk menghampakan diri, itu enggak enak. Maksudnya apa? Tuhan siapkan saudara untuk pekerjaan yang besar, yang jikalau saudara berada dalam keadaan alamiah seperti tadinya manusia biasa, saudara tidak mampu lakukan itu. Tapi kalau saudara mampu melewati proses dari merasa besar menjadi yang kecil lewat penghancuran, menjadi dari yang tadinya merasa ada, merasa kaya, merasa pandai, merasa kuat, dihampakan oleh Tuhan untuk merasa bukan sesuatu. Sesudah itu sudah akan melihat pemakaian Tuhan,
dalam hal-hal yang luar biasa. Tetapi karena kita sudah melewati proses dari besar dikecilkan, dari sesuatu yang ada menjadi tidak ada, menghampakan diri, pemakaian Tuhan, berkat Tuhan sebesar apapun juga tidak akan menenggelamkan kita, tidak akan membuat kita jadi sombong, tidak akan mungkin. Tetapi malah kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Mengapa ada orang-orang menjadi sombong? Sebab dia pikir pekerjaan besar dia sudah kerjakan oleh kekuatannya, oleh kepandaiannya. Dia merasa aku. Tapi kalau lebih dahulu kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, menjatuhkan diri, sudah kita akan dipakai oleh Tuhan. Dan perhatikan, Tuhan memberi kesempatan kepada setiap orang. Di suatu waktu Tuhan perhitungkan. Di suatu waktu Tuhan perhitungkan dalam ayat ini. Di suatu waktu, saudaraku, manusia yang tidak mau menjatuhkan diri di atas Kristus, Tuhan waktu hari kedatangannya, dia bagaikan batu yang besar. Dan di sini orang berseru, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Ini hukuman atas orang-orang yang sombong, menyombongkan kedudukannya, menyombongkan hartanya, menyombongkan kekuasaannya, sehingga dia tidak pernah mau percaya kepada Tuhan, tidak pernah mau percaya kepada Tuhan. Dan dalam ayat di mana Tuhan menampilkan dia sebagai batu karang, sebagai batu penjuru itu, dia katakan, tetapi siapa yang ditimpa oleh batu, dia akan remuk. Nah ini ayat ini, dia akan hancur lebur, akan remuk dan tidak ada gunanya. Sebab itu saudaraku, biar kita di hari-hari ini menggunakan kesempatan. Waktu kita dikecilkan memang sakit. Sebab kita mengalami kehancuran. Sampai hati itu hancur. Tapi hancur hati itu sangat indah bagi Tuhan. Kalau kita datang percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan, sampai hati kita remuk redam, itu kebahagiaan. Betapa menderitanya kalau saudara berbakti kepada Tuhan tapi tidak merasakan hancur hati di hadapan Tuhan. Tidak pernah merasakan. Itu berarti saudara tidak pernah menjatuhkan diri di atas Kristus Yesus. Tidak pernah mempercayakan diri kepada Yesus. Kalau saudara dalam penderitaanmu, oleh karena percobaan, oleh karena apa saja, saudara datang menjatuhkan diri di atas Kristus, dan saudara merasakan hancur hati, segala beban itu menjadi ringan adanya. Stefanus, dia harus berhadapan dengan pasukan, dengan kelompok kumpulan manusia yang akan melempari dia dengan batu. Tapi dengan segala ketenangan, dia lebih dahulu adalah orang yang menjatuhkan diri di atas Kristus. Batu-batu yang menimpa dia malah berupa sinar kemuliaan yang bercahaya. Dan salah satu sinarnya mengena salah seorang dari pembunuh-pembunuh itu, namanya Saulus. Saulus kemudian menjadi Paulus, seorang yang memberitakan Injil. Itulah pekerjaan Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Jadi jangan sampai nanti Kristus datang bagaikan batu karang yang akan menimpa, yang akan menghukum, meleburkan. Sebab dari sekarang kita tidak pernah mau hancur hati, mempercayakan diri kepada Tuhan. Hancur hati tidak dibuat-buat, saudaraku. Saya dulu mikir begitu, gereja ini, gereja nangis-nangis, apa itu suatu syarat. Sampai saya pikir-pikir, saya tidak akan pernah mau masuk gereja yang nangis-nangis kayak gini. Saya pikir itu perintah, saya pikir itu peraturan dalam gereja. Kalau masuk gereja ini harus nangis, saya paling tidak suka itu. Tapi waktu firman Allah, waktu Roh Kudus, waktu kasih Allah sempat menjamah hati ini, tidak bisa tahan. Baru saya tahu harga sebuah tangisan. Dulu saya nggak ngerti. Dulu saya benci melihat orang menangis. Tapi setelah saya mengalami bagaimana menjatuhkan
menundukkan diri untuk tampil sebagai seorang saksi Tuhan. Baru tahu, saudara, harga sebuah tangisan. Hampir saya binasa dalam kekeringan, menjadi orang Kristen yang tetap kering, merasa saya sudah selamat, tetapi hubungan antara saya dengan Kristus tidak pernah saya bisa mengalami begitu eratnya seperti saya mengalami di saat hancur hatinya, saat firman Allah menjamah hati, saat kasih Allah menyentuh kita, saat Roh Kudus datang dalam kehidupan ini. Indahnya kehidupan ini diperindah oleh Kristus Yesus, bukan dengan harta benda, bukan dengan pangkat, bukan dengan kedudukan. Itu sebabnya saudara mungkin heran melihat orang berpangkat tinggi, orang berpendidikan tinggi, punya ijazah ini, orang punya kekayaan, meninggalkan semua untuk menjatuhkan diri kepada Kristus. Akal tidak bisa mengerti itu. Hanya pengalaman kita bersama Yesus, dialah yang akan memberikan kita pengertian tentang hal itu. Puji Tuhan. Sekarang kita akan lanjut pada Wahyu Fatsal yang ke-7. Ini masih dalam pengaruh meterai yang ke-6. Sebab meterai yang ke-7 nanti baru kita akan menemukan dalam Fatsal yang ke-8. Kita akan masuk pada Wahyu Fatsal yang ke-7. Wahyu Fatsal yang ke-7 ada 17 ayat, saudaraku. Ada 17 ayat ini bicara tentang sidang. Tentang sidang mempelai, saudara-saudaraku, yang benar-benar sudah memiliki iman yang permanen. Ya. Ini sidang mempelai yang sudah lebih mendalam. Dalam Fatsal yang keempat dan kelima, Fatsal 4 dan kelima kita menemukan di sini sidang mempelai, tabut perjanjian. Ya. Tabut perjanjian itu juga bicara tentang sidang mempelai secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Tapi di sini pada Fatsal 7 ini itu lebih mendalam sampai kepada sifat dari sidang mempelai itu. Jadi bukan hanya bentukannya bagaikan tabut itu merupakan tabut, tetapi di sini lebih mendalam sampai di dalam batinnya, saudara-saudaraku, yang menunjukkan, yang melahirkan sifat tabiat dari mempelai itu. Jadi Fatsal 7 ini, saudaraku, Fatsal 7 ini mempelai wanita dalam sifat tabiatnya yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Iman yang permanen, dipermanensikan, tidak akan pernah goyang lagi, tidak akan pernah goyang lagi, finish, tidak akan pernah goyang lagi. Jadi proses pertumbuhan ini, pertumbuhan iman ini sampai menjadi menetap, kekal oleh firman Allah. Puji Tuhan. Kita melihat saudaraku bahwa memang untuk sampai kepada iman itu permanen, melewati proses demi proses. Banyak saudara-saudaraku. Jadi kalau kita dilatih oleh Tuhan untuk bertindak iman, gunakan kesempatan itu. Gunakan kesempatan itu. Seringkali kita dalam PPI selalu sidang jemaat ini ikut, selalu dengan masing-masing membiayai dirinya. Secara manusia lain kali daging ini tidak tahan kalau lihat orang susah, tidak punya uang, tapi rindu pergi. Dari mana dia bisa dapat uang? Saudaraku, kalau kita mau cari gampang-gampangnya aja, menurut daging ini, kasih ono uang, sudah beres. Tapi itu gampang-gampangan. Orang ini tidak mengalami proses
iman itu dimanfaatkan sampai satu waktu imannya sudah lebih permanen. Sampai di satu waktu orang yang tadinya begitu menjadi beban orang lain, menjadi tanggungan orang lain, satu waktu kita bisa lihat orang ini menjadi orang yang bisa menanggung orang lain. Nah, itu iman sudah lebih kuat. Lebih kuat. Sudah lebih kuat. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau saya bersaksi ini, saya bukan mau menyombongkan diri, tidak. Hanya mengulangi pengalamanku yang lalu. Saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa dari antara hamba-hamba Tuhan, sejak saya mulai masuk bukan Lempinnya dulu, sekolah Alkitab, kursus dulu namanya, kursus Alkitab. Di antara siswa, saya yang paling miskin dan selalu dianggap yang paling nggak punya. Yang paling nggak punya. Untuk sabun aja, sabun mandi itu nggak punya. Dan ada satu saudara yang kalau dia mandi, dia tahu saya nggak punya sabun, dia masuk ke kamar mandi, dia mandi dulu, antre, aku di belakangnya. Kalau dia sudah mandi, dia tinggalkan sabunnya di dalam brupong, sudah ada sabun di dalam pakaian. Saudara itu sudah meninggal sekarang ini. Saya tidak akan pernah lupa. Miskin. Kalau saya sampai bisa bayar biaya, itu mujizat itu. Kalau berupong aja bisa bayar, semua harusnya bisa bayar. Itu penilaian guru kami dulu. Saya yang paling miskin dari antara. Tetapi saya sedang dilatih oleh itu. Di saat miskin saya tidak mau, saudara-saudaraku, membebani orang, kecuali Tuhan mengerjakan hatinya, sehingga saya menerima itu bagaikan berkat dari Allah. Iman tiap kali ditingkatkan oleh Tuhan. Para siswa, kali ini saudara mengalami latihan. Saudara ke Ngunut, ongkos kereta api 2.500 sekali jalan, 5.000 PP. Soal makan, soal tinggal di sana aku nggak tahu. Takut nggak ada tempat tidur, ya nggak bisa pergi. Imanmu lumpuh. Takut ndak makan, ya begitulah nanti. Ini siswa ini nanti hari atau minggu lagi akan kita drop ke Ngunut, saudara-saudaraku. Akan di drop ke Ngunut. Saya sudah bilang saya ndak kasih uang, saudara-saudara. Keras-keraskan hati ini. Saya nggak kasih uang, saudara harus bisa nyampe di sana. Kendaraan paling murah adalah kereta api. Kalau saudara punya berkat beli bakso, beli kacang, ya anda bisa naik kereta api. Habis di bakso dengan kacang. Bagaimana saudara menggunakan berkat iman? Kalau bisa nyampe di Ngunut, itu nomor 1. Masa kalau sudah nyampe di Ngunut tidak pulang ke Surabaya lagi? Dulu aku punya iman begitu waktu saya di Manado. Kalau saya tugas ke Manado, ke Surabaya, nomor 1, Tuhan tibakan aku bisa sampai di Surabaya. Soal pulangnya, Tuhan saya percaya engkau pakai saya di Manado, bukan di Surabaya. Pasti engkau pulangkan saya ke Manado. Kalau saya ada berkat, saya kumpul. Kalau tidak, di saat saya harus pulang, Tuhan kerjakan mujizat. Tidak pernah akan saya mau membebani orang. Iman itu dalam proses pertumbuhan. Itu iman. Iman dalam proses pertumbuhan. Kalau kita mau, saudaraku, kita akan sampai pada satu saat bagaikan buli-buli emas yang berisi mana yang tidak akan pernah busuk. Itu artinya iman itu sudah permanen, sudah kekal. Sekali lagi kesaksian saya tadi, jangan-jangan berbau sombong. Saya maksudnya bukan untuk sombong. Maksudnya untuk menunjukkan satu proses itu bisa dilewati oleh manusia. Kebetulan saya dalam hal ini kedudukan saya sebagai seorang gembala, sebagai guru bagi siswa. Saya punya tugas untuk memberi contoh, memberi teladan. Bukan hanya saya suruh saudara berbuat begitu, tetapi saya sendiri sudah melewati jalan itu.
Sehingga kalau saya sampaikan ini seperti Rasul Paulus pun katakan, ikutlah teladanku, sebab aku sudah mengikuti teladan Kristus. Tuhan meninggalkan jalan ini supaya kita mengikut jejaknya. Saya sebagai gembala berkewajiban untuk menunjukkan suatu contoh untuk diteladani. Demikian di sini buli-buli. Pasal 7 ini buli-buli emas. Ini nanti merupakan inti dari mempelai wanita. Inti, kalau pasal 4 dan 5 itu tabut, itu sudah keseluruhan. Tapi di sini pasal 7 ini tabut, maafkan, buli-buli emas ini inti dari mempelai wanita. Di sini disebut ada 144.000 orang yang dimeteraikan. Pelajaran yang saya terima dari guru saya tentang 144.000 ini adalah inti dari mempelai wanita. Intinya mempelai wanita. Satu kehidupan iman, suatu benih kekal yang tidak akan binasa. Yang sekalipun dihempaskan dia tidak akan binasa. Yang sekalipun dia dijepit dia tidak akan hancur. Sekalipun ditinggalkan dia tidak akan putus asa dan sebagainya. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. 2 Korintus pasal 4 mulai ayat 7. Tolong dibaca. Ini inti. Ini sel inti dari mempelai wanita. Tetapi harta ini 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ya, harta itu apa? Injil tentang kemuliaan Kristus, firman yang kekal. Kami miliki, kami taruh di dalam bejana tanah liat. Tanah liat itu apa? Tubuh kita sekarang ini. Tubuh kita jasmani manusia biasa seperti adanya sekarang ini. Itu bejana tanah liat. Jadi bukan nanti kalau sudah mati, tetapi mulai dari sekarang dalam keadaan kita sebagai manusia. Mungkin saat kita mendengar firman Allah ini, kita baru saja berbuat dosa. Engkau juga. Mungkin kita baru menjadi orang yang dilatih untuk menjadi hamba Tuhan. Engkau juga. Tanah liat. Masih dalam tubuh tanah liat ini, Tuhan percayakan firman Allah yang kekal. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kesempatan untuk menjatuhkan diri di atas batu karang, di atas batu penjuru, untuk menjadi bahan dari pembangunan rumah Allah. Harta ini, iman itu harta, firman Allah itu harta. Harta ini harus kita taruh di dalam nanti sudah mati. Justru waktu kita masih hidup ini kita terima itu firman Allah. Jadi bukan nanti sudah mati baru taruh Alkitab di peti mayatnya. Saudara-saudaraku, saya bicara ini demi kasih Tuhan kepada saudara. Kalau ada saudara kita meninggal, saudara-saudaraku, Alkitab jangan taruh di dalam peti itu. Sebab Alkitab itu untuk dibaca oleh orang yang masih hidup. Oh, tempo hari waktu masih hidup dia tidak mau baca Alkitab. Jadi sekarang dia sudah mati, siapa tahu dikubur dia tidak bisa baca. Waktu dulu dia terlalu sibuk dengan usahanya, tidak pernah ada waktu untuk membaca. Barangkali waktu sudah beristirahat, sebab ditulis peristirahatan terakhir. Pada waktu dia sudah beristirahat, ada waktu untuk baca. Nggak bisa, saudaraku. Kalau masih hidup aja dia sudah bisa tidak mau baca. Waktu mati juga dia tidak mau baca. Sebab itu dengarkan, pada hari waktu lalu saya katakan firman Allah ini disampaikan kepada kita seperti orang makan disuap. Kita ini disuapi. Hanya tinggal nelan.
Waktu itu saya katakan, seandainya saya bisa nolong menelankan nasi itu dari mulut saudara ke perut saudara, saya akan lakukan. Tapi kan tidak bisa. Saudara harus sudah berusaha menelan sendiri. Sudah disuap, jangan taruh di mulut terus. Sampai kalau taruh di mulut selama tahun Pak. Itu orang kalau tidak mau nelan firman. Orang tidak mau nelan firman, ngomongnya salah-salah. Dia pakai firman yang dia kemukakan itu kan ada firman bilang begini Pak, ada firman. Ya tapi tidak ditelan, di mulut aja. Itu kalau firman cuma di mulut ya gitu, itu orang itu ngomongnya ngawur. Dia tunjukkan firman tapi salah. Firman itu seperti nasi bukan di mulut. Nasi itu harus ditelan ke perut, baru kita katakan nasi itu mengkuatkan. Kalau nasi di mulut mengganjal. Begitu juga firman, jangan cuma di mulut. Banyak kita ini punya firman tapi cuma di mulut kayak orang Parisi. Telan, nanti rasa kekuatannya. Puji Tuhan. Jadi firman ini ditaruh, ulangi, benda ini ditaruh di mana? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Di dalam bejana, di dalam hidup kita ini, jangan di mulut. Kalau firman di mulut itu bicaramu nanti salah, malah jadi sandungan, menggunakan firman Tuhan tapi tidak pada tempatnya. Salah. Terus Supaya nyata, perhatikan, supaya nyata bahwa kekuatan yang Ya. melimpah-limpah itu kalau firman Allah ini ditaruh di dalam hidup ini, kita akan menerima suatu kekuatan, ulangi, kekuatan yang melimpah-limpah. kekuatan yang melimpah-limpah. Kalau kita makan firman Allah, kalau kita telan, kita taruh di dalam hati kita. Kalau makanan dalam perut, tapi firman di dalam hati kita, kita menerima kekuatan yang melimpah-limpah. Kita menerima kekuatan yang melimpah-limpah. Terus Itu berasal dari Allah, itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. bukan dari diri kami. Terus Dalam segala hal kami ditindas, ya, dalam segala hal terjadi tindasan. namun tidak Kebencian akan terjadi di mana-mana. Kita ditindas, bahkan sampai saatnya orang yang membunuh kita menganggap dia berbakti kepada Allah. Begitu puncak dari kebencian yang akan berlaku di atas dunia, dialami oleh gereja Tuhan. Tapi bagi inti dari gereja Tuhan, orang yang menjadi intinya gereja Tuhan, yang makan firman Allah, sekalipun ditindas, namun tidak terjepit. tidak terjepit. Ditindas tetapi tidak terjepit. Kami habis akal, Kami habis akal, namun tidak putus Ya. asa. sampai hal-hal yang kita tidak bisa pikirkan, selalu Tuhan beri jalan. Di saat kita sudah tidak memikirkan, tidak mampu memikirkan, saudara-saudara, jangan paksa mikirkan. Ada banyak masalah yang kita sudah tidak mampu mikirkan. Mulai dari masalah rumah tangga, bagaimana istri ini, bagaimana suami ini, bagaimana anak yang ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anak. Ya itu untuk saya. Kalau untuk saudara ya nggak sampai segitu. Kalau sampai sudah tidak mampu memikirkan, jangan paksa memikirkan. Itu membuat bisa darah tinggi, bisa stres. Kalau masalah pekerjaan sudah kita tidak mampu mikirkan, jangan maksa mikirkan. Kami sudah habis akal, namun Tidak putus asa. tidak putus asa. Artinya ada jalan keluar dari Allah. Kalau jalan ke depan, ke kiri, ke belakang, ke belakang, tidak ada lagi. Jalan yang terakhir adalah jalan yang selalu terbuka buat orang percaya, tidak pernah tertutup buat orang percaya. Jalan ke atas. Jalan ke atas inilah yang akan membuka jalan-jalan yang tertutup. Tidak putus asa. Sebab masih ada jalan terakhir, adalah jalan ke atas. Orang putus asa adalah orang yang tidak menggunakan jalan ke atas.
Begitu jalan yang ke muka, ke kanan, kiri, ke belakang tidak lagi bisa dilalui, dia tidak bisa berbuat apa lagi. Dia tidak ada harapan lagi. Padahal masih ada satu jalan, jalan ke atas. Itulah jalan kepada Tuhan. Waktu bangsa Israel dikejar, di depan ada laut, di depan ada laut, kiri kanan batu-batu terjal, di belakang ada pasukan Firaun dengan segala bala tentaranya lengkap, dengan hulu balang, dengan pasukan elitnya. Sementara bangsa Israel tidak punya senjata seperti apa yang dimiliki oleh orang Mesir. Manusia pada waktu itu, bangsa Israel berteriak ketakutan. Musa juga ketakutan. Tuhan katakan, hei Musa, mengapa kamu berteriak-teriak? Angkat tongkatmu. Itu jalan ke atas. Angkat tongkatmu. Dan waktu ia mengangkat tongkat, laut terpecah. Ada jalan, bukan cuma jalan kelepasan, tapi laut itu juga merupakan senjata ampuh yang menghancurkan musuh. Orang Mesir ikut-ikutan masuk di laut itu, ikut-ikutan masuk. Tapi waktu bangsa Israel sudah selamat, laut itu kembali menjepit bangsa Mesir dan dia hancur, binasa. Pada hari berikutnya, jenazahnya sebangkai-bangkai mayat manusia bergelimpangan. Itu jalan dari Tuhan. Bukan hanya jalan keluar, tapi juga merupakan senjata untuk menghancurkan musuh. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Sebab ada jalan. Jalan keluar itu yang ke atas, itu hanya jalan orang-orang percaya. Orang yang tidak percaya tidak bisa gunakan akal itu. Di saat tidak menggunakan jalan itu, saat itulah orang tidak percaya akan putus asa. Jadi putus asa itu hanya jalan orang tidak percaya. Lalu bunuh diri, lalu berbuat nekat dan sebagainya. Itu bukan jalan orang beriman. Jalan orang beriman ke atas. Puji Tuhan. Dan Tuhan selalu membuat jalan yang kita tidak pernah mikirkan sebelumnya. Itu jalan yang dibuat oleh Allah. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Baca terus. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan bicara. Waktu Tuhan mengajarkan kepada murid-murid tentang mereka harus jadi saksi di tengah-tengah kebencian yang memuncak sampai pada pembunuhan, dia katakan, aku pun demikian, aku pun nanti ditinggalkan, aku pun ditinggalkan. Masing-masing kamu akan pergi, kamu akan meninggalkan aku, tapi aku tidak sendirian, sebab Bapa bersama dengan aku. Dan percayalah bahwa aku sudah mengalahkan bumi ini, dunia ini. Itu saudara bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 16. Seluruh pasal itu saudara bisa melihat. Baca terus. Kami dihempaskan, kami dibanting, dihempaskan, namun tidak binasa. Namun tidak binasa. Terus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, terima kasih. Saudara boleh baca di rumah. Selanjutnya saudara akan melihat bahwa dengan keadaan ini saudara nanti akan terbuka mulut untuk bersaksi, untuk berbicara. Karena iman ini bukan hanya saudara tinggal diam, tetapi dengan iman ini, dengan percaya ini, saudara punya mulut akan dibuka dan untuk berbicara. Bukannya mustahil saudara bisa menjadi pengkhotbah. Akan dibukakan oleh Tuhan mulut untuk berbicara berdasarkan iman ini. Saudara boleh baca ini 2 Korintus pasal 4 seluruhnya. Saudara melihat indahnya seorang yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi suatu keadaan yang menjadi mempelai wanita secara permanensi. Itulah buli-buli
buli-buli yang berisi mana. Di dalam tabernakel, tolong tabernakelnya. Dalam tabernakel ada buli-buli itu, tunjukkan. Ya, mana? Dalam gambar, ya ini ya, ya. Itu digambar di luar, tapi sebetulnya itu ada di dalam tabut. Jadi tabut itu sendiri tadi itu mempelai wanita secara keseluruhan. Tetapi yang saya ajarkan sekarang dalam Fatsal 7 ini itu buli-buli, itu isi, saudaraku, itu inti dari mempelai wanita. Itu inti orang-orang pilihan Tuhan. Sekarang mari kita membaca, kita kembali pada Wahyu Fatsal yang ke-7. Saya akan terangkan secara cepat dulu, saudaraku, Wahyu Fatsal 7 ini hal-hal yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Wahyu Fatsal 7 ayat pertama. Wahyu Fatsal 7 ayat pertama. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, Menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, supaya jangan ada angin bertiup baik di darat atau di laut, atau di laut atau di pohon-pohon. atau di pohon-pohon. 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Iya, terus Ia membawa meterai Allah yang hidup, ia dan, membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, ya. janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, terima kasih. Jadi ini terjadi stempel pemeteraian, akan dimeteraikan, anak-anak Allah itu akan dimeteraikan. Anak-anak Allah akan dimeteraikan pada dahi mereka. Catat saja Wahyu Fatsal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sini, di situ disebut juga 144.000 orang yang juga disebutkan dalam bahagian ini. Itu inti dari mempelai wanita. Puji Tuhan. Jadi dimeteraikan. Ini berguna ya. Sebab sesudah ini nanti, sesudah ini ada meterai lagi yang akan datang. Meterai yang disebutkan 666 juga di dahi dan di tangan. Memeteraikan orang-orang dengan meterai ini 666. Itu meterai dari antikris. Manusia akan dimeteraikan, dan tanpa meterai itu orang tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Jadi diboikot nanti. Bayangkan kalau saudara tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Itu berarti saudara harus hidup di luar masyarakatnya bumi ini. Sebab bumi ini nanti akan dikuasai oleh antikris. Tetapi kita lihat di sini, sebelum antikris itu memeteraikan manusia ini, lebih dahulu Allah memeteraikan umatnya. Kesempatan ini harus kita gunakan. Kesempatan Allah memeteraikan kita, sebab kalau antikris nanti akan menjelajahi bumi ini dan menemukan orang-orang yang tidak ada meterai Allah, dia meteraikan menjadi milik dia. Itu sebabnya ibadah, jangan ibadah tanpa satu bekas, tanpa kesan. Beribadah tanpa kesan apa dalam ibadah ini? Rekan-rekan hamba Tuhan, para tua-tua, para pengerja-pengerja melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai pelayanan itu berkesan. Ada kesan buat umat Tuhan, sebab itu akan menolong dia saat meterai antikris akan sedang berjalan. Meterai itu akan dilihat
kesan waktu ia mendengar firman pelayanan saudara, kesan waktu ia berdoa, kesan waktu ia bersaksi. Itu ada kesan-kesan tersendiri yang mata jasmani kita tidak lihat, tapi Allah melihat. Kita sedang dimeteraikan oleh Allah. Usahakan jangan ngantuk waktu kebaktian. Saudara tidak ada meterainya nanti. Usahakan jangan sampai tidak mengerti saat firman Allah. Saudara tidak ada kesan saudara mendengarkan firman Allah. Sebab itu penting sekarang ini saudara-saudaraku. Sekalipun saat ini kita belum merasa kegunaannya, tapi saat harus menghadapi di mana antikris harus menempelkan capnya. Kita tidak ada kekuatan untuk bertanding dengan antikris. Kekuatan antikris bukan tandingan kekuatan kita. Dia terdiri dari 4 macam binatang buas. Jadi kita tidak bisa menghadapi dia dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau di dahi kita ada capnya Allah, ada kesan kita pernah ada hubungan dengan Tuhan, antikris tidak bisa memeteraikan kita, tidak bisa. Kesan itu sendiri akan membebaskan kita dari meterainya antikris. Saudara, sungguh-sungguhlah dalam ibadah, berkesan, ada kesannya. Jangan lupa firman. Saya tidak suruh saudara menghafal firman. Ayat-ayat itu tidak mungkin. Saya juga tidak menghafal. Tapi firman ini dimasukkan dalam darah, dalam daging ini, dalam roh, sampai harus menjadi darah daging kita. Bacalah firman Allah secara rutin dan berkesan saat saudara membaca. Saya mengalami membaca firman Allah itu berkesan. Ada saatnya ayat-ayat perkataan yang sudah sering kita baca, tapi di saat kita merindukan dia, sesuatu ayat itu begitu hidup dalam kita. Dan Tuhan tunjukkan kaitan-kaitan dengan ayat-ayat yang lain, membentuk suatu kesan yang sangat kuat dalam hati, dalam pikiran kita, yang tidak mungkin kita bisa lupakan. Itu kerinduan Tuhan. Jadi saudaraku, dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini, Tuhan sedang mengerjakan kesempatan kita untuk dimeteraikan oleh Tuhan. Tapi satu waktu, saudara-saudaraku, pekerjaan memeteraikan ini di stop. Tidak ada lagi. Kalau jumlahnya sel tubuh Kristus itu sudah cukup, Tuhan tidak akan tambah dengan sel asing, sel luar, sel tambahan. Kalau daging, Tuhan tidak akan taruh lagi daging menumpang. Kalau tulang, tidak akan Tuhan tidak akan tambah lagi tulang yang aneh, enggak ada lagi. Kalau tangan 2 sudah ada, tidak ada lagi tangan yang ketiga, enggak ada lagi. Berhenti. Cukup. Di sini digambarkan, dijelaskan di sini bagaikan angin berhenti bertiup. Di darat tidak ada lagi angin. Saudara mau cari angin di darat, berkelana melewati gunung, mengembara lewat padang-padang belantara untuk cari angin ini. Nggak ada lagi angin bertiup. Buka pintu jendela lebar-lebar, saudaraku, angin tidak masuk. Yang masuk bisa pencuri yang masuk. Kalau saudara buka pintu malam-malam, nggak ada angin lagi. Oh, di darat tidak ada angin. Di laut, saudara pergi di laut, laut akan setenang air di Waskom, di Loyang. Tidak ada angin bertiup di laut. Saya mau naik di pohon, barangkali di ujung pohon ada angin. Di pohon-pohon juga tidak ada angin. Secara alamiah, saudaraku, di saat itu tidak bisa kita gambarkan bagaimana, apa bahasa Jawanya itu, kepanas, ongkep.
Kalau orang Manado bilang bagaimana pugadonya waktu itu. Panas, wah, luar biasa. Panas luar biasa. Tidak ada angin. Mengapa tidak? Mengapa begitu ungkap apa angkep? Ongkep. Kenapa begitu ongkap? Sebab angin tidak bekerja lagi. Sekarang kita benci angin, oh nanti kemasukan angin, takut angin nanti masuk angin. Tidak ada wire, wah kepanasan bro, pasang wire, wah masuk angin bro, sampai pusing kita. Tidak ada AC katanya kepanasan, pas pakai AC dia bilang masuk angin. AC ditutupin, jangan, yang lain bilang AC harus nyala. Ya sekarang bisa kita berbuat begitu. Pekerjaan angin ini secara alamiah lain kali kita singkirkan dari kehidupan kita. Kita tidak tahu bahwa angin bertiup itu sangat berguna bagi kita. Di suatu waktu kita baru mau cari-cari mana itu angin tempo hari yang bertiup, nggak ada lagi, tidak ada lagi. Itu cara jasmani. Lebih hebat nanti cara rohani. Lebih hebat lagi cara rohani. Tidak ada lagi angin bertiup, angin berhenti. Angin sekarang ini rasanya seperti enggak capek-capek. Angin itu bertiup dari utara ke selatan. Kita tidak bisa ukur seberapa jauh perjalanan angin ini. Kok nggak capek angin ini? Oh sekarang musim angin dari Australia, itu sebabnya dingin-dingin sekarang. Sebab angin Australia. Bayangkan setiap menit, setiap jam dia berangkat dari Australia ke sini, itu angin bertiup terus. Kok nggak capek? Dari barat ke timur, dari timur ke barat, dari selatan ke utara, dari utara ke selatan, angin bertiup tidak henti-hentinya. Capek. Tuhan katakan, kamu tidak tahu angin itu dari mana datangnya, kemana perginya. Kamu nggak tahu. Kamu dengar bunyi derunya, kamu tahu ada angin, tetapi kamu tidak tahu kemana perginya. Kok mungkin kita katakan angin ini kok tidak capek-capek, dipele begitu. Saya gunakan istilah hari-hari, dipele begitu. Ada lubang sedikit, angin masuk. Itu angin. Hebat angin itu bekerja. Sekarang kita lain kali suka, lain kali enggak suka. Tapi satu kali kalau Tuhan katakan, hei angin berhenti bekerja, hei angin jangan bertiup. Waktu itu kita cari-cari, enggak ada. Kalau sekarang angin itu sedang bersuara, sedang menyampaikan firman, kita ngomel, hei angin kamu khotbah terlalu lama. Bisa kita sekarang. Atau kalau pendek, itu angin apa bro, habis. Belum merasa segarnya dia sudah berhenti. Terlalu pendek dia khotbah itu, angin itu. Kita ngomel terhadap angin sekarang. Kok gak capek-capek sih angin itu? Khotbah sampai 4 jam kok nggak capek? Setiap hari lagi kalau ngajar di sekolah Alkitab. Kok nggak capek? Nggak capek om? Ya capek. Tapi waktu khotbah nggak rasa capek. Waktu saya kembali menjadi daging, saya capek. Tapi waktu saya adalah angin, tidak rasa. Kekuatan dari Tuhan. Begitulah orang-orang yang dilahirkan dari, ayo, bagaimana pengetahuan saudara tentang ini? Demikianlah orang-orang yang dilahirkan dari roh. Tolong baca Yohanes 3, Yohanes pasal 3. Itu angin. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3. Kita baca ayat pertama. Mulai ayat pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang Farisi bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Iya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi,
kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya, kami tahu engkau sebagai guru yang disuruh, yang diutus oleh Allah. Terus Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. ya, jadi Yesus ini bagaikan angin surga. Angin yang datang dari surga bertiup di tengah-tengah umat manusia, membawa suasana surga. Terus Yesus menjawab katanya, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. ya, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terus Kata Nikodemus kepadanya, ya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? ya, Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? ya. Jawab Yesus, Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Ya. jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dilahirkan dari air dan roh. ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, kita baca bersama-sama, saudaraku. Saya baca dulu, saudara ikut. Sebab ini kebenaran paten. Saya baca dulu, kita baca semua dengan maksud, saya punya maksud supaya dari hati keluar di mulut pengakuan kita yang menyelamatkan kita. Kita baca dulu, saudaraku. Ayat 5 ini. Jawab Yesus, Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini ayat, bukan manusia punya perkataan. Ini ayat. Dilahirkan dari air dan roh. Tuhan mau jadikan kita manusia baru dengan cara Allah sendiri, bukan cara manusia, bukan caranya dokter siapa, bukan caranya pendeta siapa, tapi dengan caranya Allah sendiri di dalam Alkitab. Saudara, supaya kamu dilahirkan dalam air dan roh. Ini masih kita bisa baca. Hari ini suara ini masih kita bisa dengar dan kita bisa perdengarkan. Tapi satu waktu suara ini tidak ada lagi. Kesempatan untuk masuk dalam baptisan tidak ada lagi. Ini bicara tentang baptisan air. Dilahirkan dari air dan roh. Air permandian air. Satu waktu tidak ada lagi suara. Sekarang ayat 7. Ayat 7. Daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari daging adalah kelahiran kita yang sekarang menjadi wujud manusia berdaging ini, saudaraku, itu hasil kelahiran dari daging. Kita dulu dilahirkan. Ada yang tanggal hari ini, ada yang tanggal kemarin, ada yang tanggal besok, ada tanggal hari-hari berapa. Dan tiap hari, tiap kali kita peringati hari ulang tahun kita. Kelahiran cara daging. Kelahiran rohani bagaimana? Terus? Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ada yang dilahirkan dari roh adalah roh. 7. Janganlah engkau heran. Jangan engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sebentar. Kamu harus, bukan kalau kamu mau atau tidak mau, kamu boleh dilahirkan kembali. Tuhan tegas, kamu harus. Kamu harus dilahirkan kembali. Sementara angin masih diberikan kebebasan untuk bergerak. Supaya kita ini bisa dilahirkan kembali. Dengarkanlah firman. Itu pekerjaan dari kuasa Allah menggunakan angin. Supaya kehidupan umat manusia ini menjadi damai sejahtera bersama Tuhan. Ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau. Angin bertiup kemana ia mau. Tadi katakan dari utara ke selatan, dari selatan ke utara. Kok nggak tahu capek-capeknya angin-angin ini.
Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau mendengar bunyinya. Engkau dengar angin sekarang sedang berkhotbah. Engkau dengar bunyinya. Sesudah ini engkau tidak tahu kemana angin ini akan pergi. Ada angin ini tapi kamu tidak tahu kemana ia pergi. Terus? Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Iya. Atau kemana ia pergi. Iya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah orang yang lahir dari roh. Demikianlah halnya dengan orang-orang lahir baru. Siapa ini orang-orang lahir baru? Orang-orang lahir baru, orang-orang yang ditugaskan oleh Tuhan untuk bekerja hari-hari ini, mengabarkan Injil, mengerjakan pekerjaan Allah. Ini adalah orang-orang lahir baru. Orang lahir yang tidak lahir baru tidak diizinkan. Jemaat Efesus coba-coba. Jemaat Efesus coba-coba berkhotbah, coba-coba melayani dan sampai tidak tahu lelah. Coba-coba seperti angin. Tapi Tuhan katakan betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Sebangsa jemaat Efesus tidak bertobat, tidak dilahirkan baru, tidak mengalami kasih Allah yang mula-mula. Saat ia dilahirkan baru adalah saat kita menerima kasih sayang yang terbesar dari ibu dan ayah kita, dari siapapun juga. Kalau ada saudara di sini berani menyiksa seorang bayi di sini, saudara akan dikeroyok oleh massa. Saudara-saudara, sebab dia lahir baru. Dia baru lahir, bukan lahir baru, dia baru lahir. Dia dikasih. Kalau ada seorang ibu berani membuang bayinya, ibu itu akan dipenjarakan. Sebab bayi yang baru lahir itu dibela oleh hukum, apalagi oleh Tuhan. Sekarang kelahiran baru. Waktu kelahiran baru itu, saat kita menerima kasih yang terbesar dari Allah. Saat kelahiran baru itu, saat kita menerima perhatian sorga, perhatian Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam kita begitu besar saat kita dilahirkan baru, saudara-saudara. Tuhan katakan berlaksa-laksa malaikat di sorga akan bersuka cita sebab seorang yang dilahirkan baru. Tadinya dia hidup berkelana di dunia ini, sekarang ia kembali kepada Injil Lukas pasal 15, seluruh sudah bisa baca di situ. Kesukaan surga karena kelahiran baru itu. Sekarang orang-orang dilahirkan baru itu masih bekerja aktif, masih bekerja. Saudara masih melihat pendeta, saudara masih melihat tua-tua. Kalau saudara sakit, saudara telepon tua-tua, saya sakit tolong dibesuk. Angin itu datang, dia hanya angin. Dia yang sudah menghampakkan diri hanya bagaikan angin, bukan sesuatu, hanya bagaikan angin. Seringkali kita jengkel terhadap angin ini. Seringkali kita tidak suka angin itu ada di rumah kita. Seringkali kita mau singkirkan, jangan angin bertiup, jangan angin itu datang dalam kita. Tapi memang satu waktu tanpa saudara larang, angin itu akan di stop. Tidak ada lagi pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Tidak ada lagi pelayanan anak-anak Tuhan. Akan di stop. Akan datang waktunya, angin tidak bertiup lagi. Sekarang masih ada kesempatan. Angin dari surga membawa suasana surga. Perkataan ini dimulai dengan melihatnya Yesus datang dari Allah. Itu angin dari surga yang datang ke dunia, membawa kebahagiaan bagi dunia yang kering ini, memberi kesegaran bagi dunia yang sudah bosan dengan keadaannya yang tua ini. Dunia ini bukan modern, saudaraku. Kita katakan dunia sekarang modern, tidak modern. Dunia ini sudah tua, kalau bisa disambung tua bangka. Sudah tua tapi merasa hebat. Sudah tua tapi dia merasa
Wah, ini namanya tua bangka. Perkataan tua bangka itu mengandung arti negatif. Seumpamanya sudah tua masih dia pikir masih lebih cantik dari putri-putri ayu itu. Padahal sudah tua, itu namanya orang begitu itu tua bangka, Anda tahu diri. Sudah tua masih merasa seperti nyong-nyong hebat, gagah perkasa, pakai ini pakai itu. Nah, ini namanya tua bangka. Itulah dunia ini. Sudah tua masih dia katakan modern. Itu namanya tua bangka. Dunia ini, dan banyak orang tertipu oleh si tua bangka ini. Tertipu sampai Tuhan katakan, hei kamu yang tidak setia. Tidak setia. Kamu tidak tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4, saudara catat. Kalau saudara pikir ini pendeta ini ngomong plus saya naik. Ayatnya ada. Banyak orang tertipu oleh si tua, ya itu si tua bangka ini, oleh dunia ini. Tinggalkan Tuhan, ikut dunia. Padahal Tuhan ini yang menjadikan kita baru. Kalau kita mau jadi baru, ya datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada dunia. Dunia tidak membaharui kita, Tuhan membaharui kita. Baptisan air membaharui mulai dari batin kita. Kalau dunia ini cuma kulit kita ini ditarik sini, tarik situ, sampai sudah habis ditarik masih kendor lagi. Itu dunia. Tapi Tuhan membaharui kita mulai dari pembaharuan di dalam batin kita sampai kita menjadi baru di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa menceritakan bagaimana indahnya nanti kita dalam kerajaan surga. Dengan bahasa manusia ini sangat terbatas, tetapi dari bahasa Alkitab kita bisa melihat gambaran seindahnya yang sebenarnya yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Sebabnya saudaraku, kesempatan untuk menerima pelayanan Tuhan lewat angin yang bertiup, pelayanan orang-orang yang dilahirkan baru seperti angin. Itulah hamba-hamba Tuhan. Itulah orang-orang utusan Tuhan. Seperti Tuhan sudah diutus dari surga, seperti Tuhan sudah mengutus, seperti Bapa mengutus Tuhan ke dunia ini, demikian Tuhan mengutus kita untuk pergi mengabarkan Injil ini. Seperti Bapa sudah mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. Sebagai ayat terakhir coba kita membaca suku dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Dengarkan saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Mulai ayat 19. Secara cepat kita baca sampai ayat 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Iya, sebab kebencian sudah begitu hebat memuncak. Sekarang ini kita, saudaraku, dikerubuti dengan ketakutan ini, cenderung untuk mengunci diri, seperti murid-murid itu juga. Terus pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya. Menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Terus murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. 4:21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Sama seperti Bapa mengutus aku. Tadi Nikodemus bilang, tidak ada orang berbuat seperti engkau lakukan kalau bukan diutus dari sorga. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dia angin dari surga yang ditiupkan ke dalam dunia ini. Sekarang kita
yang dilahirkan baru dari kebangkitan Yesus Kristus. Itu ayatnya saudara bisa catat dan baca 1 Petrus pasal 3 selanjutnya. Itu tentang kelahiran baru. Orang yang dilahirkan baru. Ini suasana kebangkitan. Dilahirkan oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Demikian aku sekarang mengutus kamu. 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, sesudah itu mereka ditiupi, bagaikan angin ditiup. Tuhan meniup sehingga bagaikan angin yang pergi, murid-murid ini akan pergi. Mereka ditiup dan Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Iya, terima kasih. Ini utusan Tuhan. Bagaikan angin yang ditiupkan oleh Tuhan. Terimalah Roh Kudus. Dilahirkan dari Roh supaya kita bagaikan angin yang ditiup tanpa mengenal lelah. Dari timur ke barat, dari barat ke timur, dari utara ke selatan dan sebaliknya. Kita sedang ditiup oleh Tuhan untuk membawa berita damai sejahtera ini. Puji Tuhan, satu waktu itu akan di stop. Satu waktu akan di stop. Yang akan dihitung sekarang adalah orang-orang yang terkesan. Yang akan menerima stempel ini adalah orang-orang yang terkesan dalam pelayanannya. Waktu baptisannya terkesan, waktu firman terkesan, waktu bertobatnya ada kesan. Sebab semua ada di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini stempel. Dalam baptisan air saudara terima stempel nama ini, berkesan. Jangan cuma masuk keluar baptisan air, tetapi mulailah dari pembaharuan hati. Itu sebabnya nanti tanggal 14 Juli yang akan datang di sini ada kebaktian baptisan air. Itu saudara isi, saudara kembalikan dengan lengkap persyaratannya. Sudah akan dibuatkan surat baptisan, tapi bukan itu kesan. Itu bukan kesannya. Perubahan hidupmu itu kesan baptisan air. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Angin dari surga membawa damai sejahtera, angin segar buat kita yang sakit, yang dalam percobaan, yang dalam penderitaan. Biar angin surga memberi kita kebaharuan. Kita melakukan nyanyian ini. Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidup. Kasih dari surga sedang dihembuskan oleh Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus
Haleluya. 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 Syukur. Bagi yang mau menyembah Allah, angkat tanganmu dua. Haleluya. Atau lakukanlah penyembahan sebagaimana saudara bisa menyembah Dia. Haleluya. Bagaikan angin yang ditiup dari surga, bagaikan air yang mengalir, demikian kasih Allah itu ditiupkan ke dalam hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan biar menerpa kehidupan kami, membaharui kami, membaharui pikiran kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sementara musik melakukan kor, kita menyembah Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Ya Rabbal Masad Kalamastaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah pekerjaan Roh-Mu yang suci dalam kami benar-benar berkesan dalam kehidupan kami, meninggalkan meterai dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, bahwa kami adalah milik-Mu yang tidak bisa diambil oleh antikris, oleh nabi palsu, oleh setan. Meteraikanlah umat-Mu Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Biar saat perhitungan umat-Mu, sel-sel yang masuk dalam tubuh-Mu Tuhan, kami masuk dalam hitungan ini. Terima kasih. Haleluya. Amin.